Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui minggu lalu terjadi debat antara Pendeta Budi Asali menghadapi Bu Atikah sebagai perwakilan dari Islam. Debat tersebut diadakan di gereja Budi Asali. Jadi teman-teman harus tahu ya, lokasi debat tersebut adalah gereja Pendeta Budi Asali. Jadi yang jadi tuan rumah itu Pendeta Budi Asali yang jadi tuan rumah. Tetapi yang jadi panitia itu dari pihak Muslim. Ya, dari pihak Hagia Sophia yang menyiapkan semua perangkat. Sedangkan Budi Asali hanya menyediakan tempat. Dia jadi tuan rumah yang baik supaya debat tersebut bisa berlangsung sesegera mungkin, secepat mungkin kan begitu. Karena kalau mau nyewa hotel itu harus urus izin, ya, terus dananya juga besar. Sedangkan Budi Asali mengatakan dia punya tempat nih di gereja yang notabene kursi, meja semua sudah lengkap. Kan begitu, lebih gampang. Nggak perlu harus izin sana, izin sini, karena kan diadakan di gereja. Oke, disepakati. Ini teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau ada framing seakan-akan Budi Asali itu dijebak lah, wah Budi Asali mau dikeroyok lah, ya, mau diamuk massa lah, bahkan sampai mau mati, ya hampir mati dikatakan seperti itu. Halo, itu gereja coy, itu kandangnya Budi Asali, yang benar saja gitu. Jadi debat tersebut sekarang lagi viral, bukan karena debatnya Budi Asali dengan Bu Atikah, tetapi malah debat antara Budi Asali dengan audiens, dengan para penanya. Ya, jadi lagi viral teman-teman, dan mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat, nonton ya. Ini sedang digoreng oleh pihak sebelah, sedang digoreng nih, dibuat berjilid-jilid. Ya, kalian bisa lihat, Budi Asali hampir mati, dikeroyok gara-gara pertanyaan Islam dalam debat. Jadi di framing bahwa Pendeta Budi Asali mau dikeroyok. Gimana caranya dikeroyok? Ini gereja coy. Ada satpamnya Budi Asali, ada jemaatnya Pendeta Budi Asali juga. Ya. Kalian bisa lihat nih, geng Ustadz Masyud ngamuk, keroyok mendebat Pendeta Budi Asali. Nah, ini ya. Nih, Jesselyn shock, lihat seniornya emosi dan ngamuk di arena debat. Debat berakhir ricuh, kayak tawuran anak bocil. Jesselyn shock. Ini konten-konten yang dibuat oleh para Polikardus yang sedang menggiring opini, teman-teman. Mencoba menggiring audiens untuk berpikir bahwa Budi Asali dalam kondisi yang benar-benar harus ya jadi perhatian gitu. Jadi seakan-akan bahwa wah ini bahaya nih, ya Budi Asali mau dibunuh, sadis sekali Muslim gitu kan. Masa gara-gara debat sampai mau berakhir seperti itu, mau dibunuh lah dan sebagainya. Ini kan satu framing yang jahat, yang saya lihat tujuannya itu supaya di masa depan tidak terjadi lagi debat lintas agama. Jadi memang para Polikardus ini punya agenda teman-teman. Ya, kita tahu tanpa Ragi, Didik Yuli, ya, Luis Prasetyo, dan para Polikardus yang lain, mereka tidak setuju ada debat-debat seperti ini. Coba lihat, mereka setuju nggak? Nggak pernah. Mereka selalu bilang apa? Ngapain debat?
Ngapain debat dengan pihak Muslim, apalagi secara langsung? Bahaya Pak, nanti kita dibunuh lah, ya Bapak ditangkap lah, dipersekusi dan sebagainya. Selama ini kan mereka mencoba mencegah debat tersebut. Sedangkan Esra Soru dan Budi Asali tetap mau debat. Silakan kalian cek di konten kita sebelumnya. Bagaimana mereka menyuruh kedua pendeta ini jangan lagi berdebat. Dan juga meminta kepada pendeta-pendeta lain untuk jangan pernah meladeni Donditan. Mereka minta jangan ada debat-debat. Kenapa? Karena dari debat tidak menguntungkan. Gara-gara debat banyak yang mualaf. Nggak ada gunanya, Pak. Ya, nggak ada gunanya. Karena memang nggak nyambung. Islam agama akal. Ya, mengedepankan akal. Sedangkan Kristen, titik beratnya adalah supranatural. Kan begitu. Kristen itu agama yang lebih menitik beratkan iman supranatural. Pengalaman pribadi ketemu dengan Yesus, ketemu dengan malaikat, sosok goib gitu kan. Itu beda memang, beda segmen. Itulah mereka bilang jangan debat. Selama ini hasil debat selalu merugikan. Nah, itulah kita bisa lihat, dibuatlah framing-framing seperti ini, supaya tujuannya apa? Supaya audiens, saudara-saudara ataupun jemaatnya pendeta Budi Asali akan mendesak Budi Asali, jangan lagi mau debat. Mereka pasti akan bilang sama Budi Asali, Bapak udah lihat kan? Bahaya Pak, itu Bapak untung selamat kemarin. Itu karena di kandang Bapak, di gereja Bapak, coba Bapak bayangkan. Kalau itu debatnya di tempat muslim, di pesantren, mati Bapak pasti. Saya berani jamin ya, udah banyak tuh Polikarpus yang ngomong seperti itu kepada pendeta Budi Asali. Itu pasti semua pada ngomong gitu. Mereka pasti akan bilang gitu ya. Dan sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Ya, mungkin kita putarkan sedikit. Ya, apa yang terjadi biar teman-teman tahu dan dapat gambarannya ya. Jadi inilah yang terjadi kemarin waktu debat tersebut tanggal 5. Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari main TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo. Yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Tidak berhenti di situ, para murtadin mengatakan bahwa nabi mereka yang dulu masih didoakan. Mendengar itu para penonton muslim marah. Padahal faktanya memang demikian. Seperti yang kita sama-sama tahu, saudara muslim sering bersolawat untuk nabi. Apa itu solawat? Menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak salah yang dikatakan oleh para murtadin yang disampaikan oleh pendeta Budi Asali. Di mana nabi saudara muslim didoakan umatnya. Berikut ini isi doanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad.
Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Jadi saudara Muslim mendoakan rahmat dan keselamatan untuk Muhammad. Lalu bagian mana yang salah dari pernyataan para murtadin yang disampaikan Pendeta Budi Asali? Faktanya memang saudara Muslim bersolawat untuk nabinya. Berikut kita saksikan kemarahan dari penonton Muslim atas pernyataan para murtadin. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya berpikir ini kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Selamat atau tidak ya? Ayo kita buka malam ini, selesaikan. Selesaikan. Ayo. Ya. Pak, tenang Pak. Jangan ada seperti itu ya. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya ataupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya berpikir ini kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo keselamatan kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar, mohon maaf sebentar. Berikan tuh Pak. Ya. Sok, Bos. Sampai emosi. Oke, apa yang mau sih ibu kok ngawur ya? Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa aku tanya aku punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Jangan enak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan, berarti setelah Sudah. Nggak apa-apa, nanti aja udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa ya? Aku enggak maju di sini kok. Nggak usah. Bisa apa itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf Anda masih Harus tenang. Sudah, tolong hormati tenang. Pertama saya mohon maaf kepada beliau yang saya sudah waktunya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. Emosi guys. Framing. 2 menit. Mohon maaf. Iya. Ini dari Kristen atau Islam? Nama saya Ahmad Wakid dari Muslim. Oke. Ya. Jadi begini ya. Sekaligus saya akan meredakan sebaiknya tidak mengambil satu dasar agama itu dari pengikutnya, tetapi dari kitabnya. Anda tadi membuat orang marah karena Anda membuat referensi dari pengikut, bukan dari kitab. Apalagi pengikut yang sudah murtad. Itu satu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Tadi Pak Pendeta menyatakan bahwa agama Yahudi adalah agama sesat. Betul? Ya. Pada seksi pertama. Agama Yahudi yang agama sesat, kitabnya Anda ambil, Anda tempel dalam kitab perjanjian baru yang namanya sekarang perjanjian baru, yang mana ini adalah kitab sesat. Kedua, kitab sesat ini Anda gunakan juga
sebagai referensi nubuatan untuk menuhankan Tuhan Anda, yang mana Tuhan Anda anggap bahwa Tuhan Anda adalah dari orang Yahudi yang sesat. Bagaimana Anda menyatukan pernyataan dan kenyataan? Pernyataan Anda mengatakan bahwa kitab orang Yahudi adalah sesat, dan kitabnya tentunya sesat, dan kitab orang sesat. Bahkan Yesus adalah orang Yahudi. Anda tuhankan orang sesat. Kenyataannya demikian, dan pernyataan Anda bagaimana Anda menyatukan? Silakan dijawab. Terima kasih. Saya akan mengatakan sesat itu kan orangnya ya. Dan agamanya, ya. Saya tidak pernah mengatakan kitabnya sesat. Yesusnya berarti sesat juga dong. Kamu belum selesai. Oh ya, silakan. Ya, Yesus sesat juga. Jadi kitabnya tidak sesat. Orangnya yang tapi mereka sesat dalam menafsirkan kitab mereka sendiri. Iya. Kami menafsirkan kitabnya secara benar, tidak ada masalah. Yesusnya Pak sesat. Yesus kan Yahudi. Yesusnya bagaimana Pak? Loh, saya maksudkan yang sesat itu kan yang Yudaisme maksud saya. Yesusnya sesat. Yudaisme yang tidak percaya kepada Kristus. Yesus Yahudi kan Pak? Ya Bani Israel loh, Yahudi loh. Bagaimana Pak? Yudaisme itu gini ya. Pada zaman Musa kan mulai keluar itu ya. Zaman Musa, zaman Daud dan sebagainya itu tidak sesat. Tapi mereka sudah menjadi sesat pada zaman Yesus. Yesusnya Yahudi Pak, sesat juga dong. Yesusnya Tuhannya, Tuhan dan manusia. Yahudi Pak. Iya Pak, ya sudah kita bisa memahami kok. Jadi penafsiran mereka yang sesat menyebabkan agama mereka dalam zaman Yesus itu menjadi sesat. Tapi kalau orang Kristen menafsirkan perjanjian lama mereka maupun perjanjian baru, itu penafsirannya benar. Jadi kami tidak sesat. Yesus Yahudi bukan Pak? Yahudi. Yahudi berarti sesat dong Yesus? Enggak. Dia mengajarkan Yudaisme yang benar. Yang sesat itu ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki. Saudara tahu ajaran orang Saduki apa enggak? Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Mati. Selesai. Sesat apa enggak? Saya tanya. Enggak. Cocok dengan pandangan muslim bahkan? Cocok. Cocok. Mati habis perkara begitu. Tidak ada surga neraka. Itu pandangan Yahudi. Gak usah keras-keras Pak ngomongnya. Pandangan Saduki. Pak pelan-pelan ngomongnya Pak. Jaga kesehatan jantung Pak. Ya, Anda kasar kami juga kasar juga Pak. Pelan-pelan, sopan lah. Anda beragama enggak? Sopan Pak. Saya ngomongnya keras bukan memaki-maki tapi ya. Enggak, tapi tetap sopan keras, di sini. Kasihan jantungnya Pak. Sopan Pak, yang sopan, beradab. Saya khotbah pun kalau khotbah juga mentah-mentah kok. Boleh lah, katanya kasih Pak. Katanya kasih. Loh. Khotbah mentah-mentah kenapa nggak boleh? Ya kan kasih Pak, Biar ajarannya lihat lemah situasi lembut gitu Pak. loh, tanggap lingkungan. Kamu kalau nggak ngerti kata lemah lembut jangan digunakan lah. Saya dosen Pak, ayo kita. Mohon dijelaskan Pak, lemah lembut artinya apa Pak? Membentak-bentak itu lemah lembut Pak. Mungkin ada penafsiran baik Pak. Ayo kembalikan ke Silakan Pak, lemah lembut artinya KBBI membentak-bentak. bagaimana kamus besar bahasa Indonesia? Orang kalau khotbahnya lalu monoton, kalem, terus cuma Pak, aja ini bukan tidur. khotbah Pak, ini bukan khotbah Pak, ini Kalau khotbah itu memang mesti mentah-mentah. Jadi supaya orang itu mendengar dan jemaatnya ada tidur. Ini diskusi bukan Pak, khotbah. bukan khotbah Pak, ini diskusi Pak. Sama saja saya menjelaskan, pokoknya yang saya menjelaskan ya supaya orang tidak ngantuk. Ya. Oh gitu. Oh, itu cara Anda ya. Klaim itu klaim Anda ya. Oke. Baik, nah sekarang kita mau lanjut lagi ke bulan kayu berikutnya. Jadi memang ini dimulai karena ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan tentang keselamatan dan Budi Asali menggunakan statement yang biasa dipakai oleh para Polikarpus. Dan Budi Asali memulainya dengan mengatakan 6 bulan yang lalu setelah dia kalah debat dengan Kodondi, dia mulai main TikTok. Kan begitu. Dia debat sama Kodondi itu bulan 11 akhir. Terus bulan 12 dia mulai main TikTok. Artinya 6 bulan lalu. Di TikTok dia dihakimi.
Ada videonya, saya taruh nih linknya di bawah. Saya udah bahas juga. Budi Asali dihakimi habis-habisan oleh Polycarpus. Dibilang Bapak ini cuman bertahan. Bapak harusnya bisa juga menyerang Islam. Bapak juga harus bisa menghujat Islam. Itu waktu itu disampaikan oleh CP dan Pipis Kucing. Ya, Pipis the King atau Pipis Kucing. Jadi mereka bilang nggak bisa dong. Masa kita yang ditanya? Gantian dong. Bapak harus bahas Islam. Nah, itulah diajarkan. Budi Asali juga ngomong kan, setelah dia main TikTok, dia dengar dari teman-temannya yang murtadin dan Polycarpus. Jadi bukan murtadin saja, tapi Polycarpus juga. Mengatakan bahwa di Islam, itu tidak ada jaminan keselamatan. Kan begitu. Kalau di Kristen ada jaminan. Ya. Ada jaminan, janji jaminan, lebih tepatnya. Jadi saya mau pertegas ya. Jadi sesuatu yang bersifat jaminan, itu kan harus ada pembuktian. Harus ada sudah ada yang mengalaminya. Sedangkan kalau belum ada, itu artinya apa? Janji. Sama seperti kalian beli rumah. Dia berjanji bahwa rumah tersebut akan siap dibangun tahun 2025. Pasti bulan 5, 2025 serah terima kunci. Dijamin, kan begitu. Tapi apakah itu sesuatu yang pasti? Tidak. Itu hanya janji. Hanya janji. Kalian investasi di sini, pasti untung. Pasti untung, kan gitu. Itu janji. Tapi belum tentu terjadi. Di kekristenan, yes, kita tahu ada janji. Janji keselamatan. Tetapi di satu sisi kita juga melihat bahwa Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Artinya janji keselamatan itu untuk siapa? Untuk orang yang memanggil Yesus Tuhan, atau orang yang mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus menyembah kepada Bapa atau Allah. Ini yang teman-teman Kristen harus cari tahu gitu. Kenapa Yesus janjikan keselamatan, tapi di satu sisi Yesus juga mengusir orang-orang yang berseru Tuhan Tuhan dan melakukan mukjizat dalam namanya. Siapa orang tersebut? Itu yang harus teman-teman cari tahu juga. Jangan cuma satu sisi, kan begitu. Nah, jadi Budi Asali ini belajar dari Polycarpus dan mulai mempraktekkan ilmu tersebut. Dan kita tahu, data-data Polycarpus ya cuman itu. Di Islam nggak ada keselamatan, di Islam harus mendatangi neraka dulu, di Islam menyembah batu, kan begitu. Nabinya cabul, ya, gila perang, Allahnya itu tangan kanannya, ya, semua. Terus bentuknya begini, Tuhannya itu adalah sesembahan orang pagahan. Nah, kan hujatan-hujatannya itu aja. Dan Budi Asali mencoba mempraktekannya. Kan begitu, mencoba mempraktekkan. Cuman di sini, saya harus katakan dengan jujur. Ini penilaian saya. Ini penilaian saya ya. Yang dilakukan Budi Asali sah-sah saja. Toh dia juga mengatakan temannya yang ngomong. Temannya yang ngomong gitu kan, dan temannya itu benaran ada, kecuali itu fiktif. Kecuali fiktif. Nah, kalau mereka-mereka ini kan selalu ngomong itu, ada datanya begini-begini. Ditanya mana datanya, nggak ada. Teman saya bilangnya begini, tapi nggak ada tuh orang, nggak ada barangnya. Buang badan gitu kan. Teman saya bilang kalau Yesus tuh begini-begini, padahal nggak ada. Kayak si Luga contoh. Teman saya sudah ke surga, loh temanmu mana? Ada pokoknya gitu kan. Ada yang sudah melihat. Teman saya mengatakan bahwa saya itu nabi. Loh, mana temanmu itu? Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya itu. Itu ngarang. Tapi yang dilakukan oleh Budi Asali, ya pendeta Budi Asali itu benar. Bahwa temannya bilang bahwa Islam itu nggak ada keselamatan. Ya, Islam harus mendatangi neraka. Itu memang teman-temannya ngomong gitu. Kita bisa jadi saksi kok. Saya bersaksi bahwa memang benar. Ada teman-temannya yang suka ngomong seperti itu. Ya, para Polycarpus kan suka ngomong gitu. Cuman di sini dari pihak Muslim, ya, teman-temannya Ustadz Masyud ini yang tidak siap, yang belum siap untuk diskusi seperti itu. Karena mereka selama ini kan diskusinya diskusi yang akademis, pakai data. Ya, kita tahulah orang-orang Ustadz Masyud, teman-teman yang lain gitu kan. Mereka selama ini nonton debat itu yang seperti itu, langsung ketemu, langsung lihat. Bukan TikTok, bukan YouTube. Ya. Jadi memang kalau umat muslim yang awam,
yang nggak pernah nonton debat, begitu dengar debat, itu pasti panas. Orang yang pertama kali nonton debat, itu pasti panas. Apalagi kalau yang dia tonton para Polikarpus penghujat, itu pasti panas. Ya, pasti panas gitu. Jadi memang ketidaksiapan, ya, ketidaksiapan dari audiens ini, itu kita harus akui. Dan sudah seharusnya panitia cepat ambil tindakan. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, jangan kasih kesempatan nanya lagi, selesaikan. Jangan malah diterus-teruskan gitu. Itu dari awal sudah mulai agak panas. Kalau teman-teman nonton full videonya, ya sebelum hal itu terjadi, Ustadz Masyud udah nanya, orang-orang yang sebelumnya udah nanya, dan itu arahnya sudah mulai panas. Arahnya sudah mulai panas gitu. Harusnya ya sudah di-cut saja. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, di-cut. Cuman kita sayangkan ya, kurang tangkapnya saja gitu. Mungkin karena masih ada waktu, mungkin karena ingin supaya lebih lama ya, suasananya juga lebih enak gitu kan, mungkin lebih seru, nah, jadi dipanjangin seperti itu. Padahal harusnya udah di-cut aja gitu. Kalau memang ini ya, moderator nggak bisa ngambil tindakan atau nggak bisa mencairkan suasana, harusnya di-cut. Karena sebenarnya itu peran moderator, teman-teman. Peran dari MC. Jadi kenapa MC itu ada bayaran yang biasa, ada yang mahal sekali, yaitu kalian bisa lihat ya, ada acara-acara yang biasa-biasa saja, tapi karena MC-nya wah, itu luar biasa jadinya. Saya sering melihat itu, pada acaranya biasa, tapi MC-nya wah itu bagus sekali. Itulah kenapa MC itu bayarannya mahal. Kayak Coki Sitohang, ya, terus juga Raffi Ahmad, itu kan bayarannya mahal. Karena memang bagus, teman-teman. Ya, bagus gitu. Begitu juga dengan MC acara-acara. Ya sama, MC wedding gitu. Wah, pengaruh. Itulah saya bilang kalau memang nggak bisa, udah cut. Karena memang dari awal sudah mulai tuh, arah-arahnya sudah mulai beberapa kali ya. Kita lihat Pendeta Budi Asali melontarkan statement-statement yang isinya itu fitnahan. Isinya fitnahan. Tetapi dia nggak tahu gitu. Kita mau gimana? Budi Asali ini kan nggak ngerti. Dia cuma terima data itu dari para Polikarpus penghujat. Ya dia tanyain aja gitu. Dan memang Polikarpus ini kan sering menyesatkan orang. Coba kita lihat. Orang-orang Kristen yang baru ikut debat, baru nonton debat, pasti mereka bilang, nanti kamu kalau ketemu lagi sama si Zuma, sama si Nandar, kamu bilang gini, bilang begitu. Mereka ajarkan. Silakan dicek, sudah berapa banyak pendeta-pendeta yang pertama-pertamanya tuh naik untuk diskusi santai, dihakimi, diajari sama mereka ya, di ospek, ditatar oleh grup Pak Bom, ya sang penggugat, Pak Donat dan sebagainya. Untuk apa? Jadi penghujat. Untuk berubah jadi penghujat juga. Kadang-kadang mereka ada yang sadar kalau itu hujatan, ada yang enggak gitu kan. Mereka pikir benaran, oh di Islam ada yang begitu ya, oke saya tanyakan gitu. Saya tanyakan. Padahal itu data fiktif, data hoax. Itu yang terjadi. Sama kayak Budi Asali kan gitu, polos-polosnya ngambil data dari Polikarpus. Nah, pokoknya nanya aja kan gitu. Dan tugas kita meluruskan. Seharusnya ya sudahlah, kita jawab bagus-bagus, ya kita luruskan, biar Budi Asali sadar. Mana tahu dengan diskusi, Pendeta Budi Asali bertobat. Mana tahu Pendeta Budi Asali mendapatkan hidayah kan begitu. Di umurnya yang sudah tua teman-teman, kasihan. Ya, di umurnya yang sudah tua harusnya kita yang menjelaskan kepada dia, kepada beliau, supaya dia mendapatkan kebenaran. Kalau seperti ini, ya, kan yang ada penilaian dia makin jelek. Ya, penilaian dia kan pasti, wah nggak benar nih, udahlah nggak usah lah. Kan begitu. Dan kita takutkan besok-besok nggak mau lagi diskusi. Kan jadi rugi kita. Padahal dari hasil diskusi ini selama ini ya, kita lihat banyak yang mualaf. Artinya ini positif. Budi Asali kemarin habis debat sama Kodondi, dia ajak Esra Sorum. Nah, besok-besok dia bisa ajak orang lain kan gitu. Muri Wali jadi pengen debat. Deki Ngadas juga pengen, tapi pengennya sama Ustadz kayak nama doang gitu kan, nggak berani sama Kodondi gitu. Nah kan bagus. Tapi kalau seperti ini, besok takut lagi mereka. Ngumpet lagi gitu. Kalau mereka ngumpet, yang rugi siapa? Yang rugi kita harus akui itu. Karena kita yang butuh mereka. Kita butuh mereka untuk dipertunjukkan kepada khalayak ramai bahwa sekelas pendeta pun sama sekali nggak ngerti tentang Bible.
Kan itu yang ingin kita tunjukkan. Sekelas pendeta pun nggak ngerti, nggak tahu tentang keselamatan gitu. Nah, jadi mohon ini jadi pertimbangan ya ke depannya. Semoga ya panitia bisa lebih sikap ya, cepat tangkap dalam mengatur situasi-situasi seperti ini. Dan yang dipertemukan juga harus harus dilihat ya. Karena kita tahu Bu Atika itu tipikalnya juga nggak mau ikut ambil bagian gitu. Sebenarnya narasumber Muslim juga bisa ikut ngomong gitu kan, ikut menenangkan atau apalah gitu. Jadi sekali lagi ya, semoga Pendeta Budi Asali tidak trauma dan masih mau berdebat. Ya, itu yang kita harapkan. Terus yang kedua, fitnah-fitnah di luar ini tolong diluruskan ya, bahwa itu tempatnya Budi Asali, nggak mungkin terjadi apa-apa di gereja itu coy. Ada-ada aja gitu. Di gereja, itu tempat Budi Asali loh, ruko. Waktu malam sebelum debat, ya, saya kan teleponan juga gitu, di video call. Terus saya ejek-ejek. Saya bilang, loh ini ruko loh tempatnya, saya bilang kan. Ini tempatnya cuma ruko, 1 ruko lagi gitu. Kalau 4 ruko, 5 ruko masih mending. Saya sampai ngejein Pendeta Budi Asali itu. Wah ini pendeta gagal juga, ini jemaatnya sedikit gitu. Kalau masih muda, pendeta baru merintis, 1 ruko masih wajar. Gerejanya 1 ruko masih oke lah gitu. Tapi dia udah senior gitu. Artinya selama puluhan tahun dia jadi pendeta, jemaatnya nggak bertumbuh. Jemaatnya segitu-gitu aja gitu. Ada yang udah keluar, masuk lagi yang lain kan gitu. Segitu-gitu aja. Kalau nggak dia pasti akan membesar. Nah itu saya ejekin masih. Dan saya memang diajak untuk datang. Dibilang, lu datang nggak gitu. Saya bilang nggak bisa lah, karena saudara saya datang ke Jakarta kan, lebih utamakan itu gitu. Ya, ada saudara datang ke Jakarta karena liburan, ya, saya temani bentar gitu. Itulah nggak bisa tanggal 5 itu kan, pas tanggal 5-nya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan menurut penilaian saya atas apa yang terjadi kemarin. Karena saya lihat sudah mulai rame di luar sana, dan supaya jangan jadi bola liar juga kan gitu. Jangan jadi bola liar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan, udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik. Ya muda-mudi yang di Mentawai Seberit ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.